Yang di mana ditulis? Oh, langsung aja dijawab. Ini kan soalnya hanya latihan soal, jadi kalian jawab terserah kalian mau ditulis di buku atau tulis di laptop langsung atau di HP terserah. Intinya kalian harus hafal dengan jawaban kalian, nanti akan kita bahas bersama. Seperti itu ya.
Oke, udah habis 16-17-nya. Mari kita bahas dulu soal 1 sampai dengan 10 ya. Tadi ada yang baru join atau bagaimana? Baru mengerjakan? Siapa tadi? Ada. Hanif. Iya. Tasya teh. Oh, Tasya. Tidak. Oke ya. Kita langsung lanjut aja pembahasan. Nomor 1. Kira-kira ada yang mau jawab dulu nomor 1 siapa? Nomor 1 ada yang mau jawab? Kakak tunjuk aja. Zul katanya teh. Putri, sorry. Husni. Husni ada? Ada teh. Oke, coba Husni dijawab nomor 1. Iba jawabannya yang C. Yang C itu apa? Daerah yang mempunyai sarana dan prasarana ekonomi yang sudah berkembang. Oke, ada yang lain selain C? Saya B. B. Oke, mohon maaf tadi ada sinyalnya terputus. Oke, kakak lanjut lagi ya. Sebentar saya kakak share dulu. Oke, nomor 1, apa itu relokasi industri? Dan tujuannya untuk apa? Tujuan dari relokasi industri itu seperti apa? Ada yang tahu nggak apa itu? Pemindahan bukan, industri Kak? ke negara berkembang. Oke, jadi secara umum dari kata relokasi industri, maka benar bahwa relokasi industri artinya pemindahan suatu industri dari negara maju ke negara berkembang untuk kepentingan-kepentingan misalnya penekanan biaya upah tenaga kerja. Kemudian yang kedua atau tekanan politis atau mungkin adanya aturan hukum terkait dengan regulasi pembuatan industri di negara maju yang mungkin lebih sulit. Kemudian syarat pendirian dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan sebuah negara atau negara maju memindahkan lokasi industrinya ke negara berkembang atau Indonesia contohnya, misal ada di Brebes atau di Bekasi, daerah-daerah yang di Jawa Barat yang banyak punya industri-industri seperti misalnya ada pabrik farmasi atau perusahaan Jepang, Sanyo, Toyota, gitu-gitu, yang tujuannya mereka itu satu untuk menekan biaya produksi, menekan upah tenaga kerja itu yang pertama. Jadi dengan dia dipindahkan ke negara berkembang, salah satunya adalah syaratnya kan negara berkembang seperti Indonesia itu punya banyak jumlah penduduk. Nah, dengan jumlah penduduk yang besar ini, maka otomatis jumlah pencari kerja juga akan meningkat. Alasannya dengan negara Indonesia sebagai negara yang banyak penduduknya, maka ada hubungan mutualisme di sana, sehingga ketika negara maju membangun usahanya di sini, membangun industrinya di sini, maka kita sebagai negara berkembang akan dapat menyerap tenaga kerja kita untuk bekerja di pabrik tersebut. Nah, itu sebabnya
Sehingga dengan demikian maka negara maju akan dapat menekan upah dari tenaga kerja. Misalnya kalau mereka bikin ini nih, kita buat analogi, kita di negara maju, misalnya satu pegawai digaji dengan 10 juta per bulannya. Sementara di Indonesia dia bisa digaji dengan maksimal 3 juta per bulannya. Nah, jadi dengan upah yang berbeda itu, maka itu juga akan meningkatkan efisiensi dari biaya produksinya mereka. Mereka dapat menekan dari biaya upah itu. Seperti itu, sehingga dibutuhkan emang jumlah penduduk yang besar sebagai apa namanya, mereka memilih untuk Indonesia sebagai negara yang dipilih sebagai relokasi industri itu. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah B, daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Jadi ada hubungan di situ, ada hubungan positif antara negara maju dengan negara berkembang dalam kaitannya relokasi industri tadi. Negara maju dapat menekan biaya upah tenaga kerja, sementara kita dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran dapat ditekan jumlahnya di Indonesia. Seperti itu ya kurang lebih. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah paham? Insya Allah paham Teh, makasih. Oke, siap ya. Nomor 2. Silakan, ada yang mau jawab nomor 2? Diferensiasi. Ini terkait dengan konsep geografi yang ada 10. Ini Apa teh, tadi saya jawabannya? pilih A. Yang A Teh. Aglomerasi, diferensiasi area-area. Oke, Ya, nomor 2. Untuk tinggal mengelompok di wilayah dataran yang subur. Hal tersebut merupakan manifestasi dari konsep. Oke, nomor 2 itu. Beberapa ciri, misalnya kalau dia mengelompok itu pasti dipengaruhi oleh faktor dari dekatnya dengan sumber mata pencaharian penduduk. Nah, bisa ini dicirikan dengan dataran subur. Nah, kalau misalnya daerah-daerah yang kering itu biasanya daerah yang cenderung kurang subur, biasanya penduduknya mereka tersebar atau tidak merata. Nah, ini merupakan bagian dari konsep aglomerasi. Nah, kalau konsep lokasi itu biasanya menyatakan kalau dalam geografi ada namanya lokasi absolut dan lokasi relatif. Nanti kalian bisa cek sendiri bagaimana definisi keduanya. Kalau absolut itu lokasinya yang menunjukkan misal begini, lokasi absolut Indonesia secara astronomis terletak pada lintang sekian. Nah, itu absolut namanya, dia sudah pasti dan sudah jelas. Tapi kalau lokasi relatif, dia misalnya begini, Indonesia, wisata Gunung Merapi kurang lebih jaraknya 100 meter dari daerah A misalnya. Nah, itu masih relatif, masih bergantung pada siapa yang menyampaikan. Jadi belum bisa tidak bisa dipergunakan secara general kepada semua orang, bergantung pada siapa yang mendeskripsikannya. Nah, itu namanya lokasi relatif.
Kemudian diferensiasi area dia mengacu pada perbedaan fungsi wilayah, misalnya jadi ada dua yang dibandingkan kalau diferensiasi area. Jadi bukan dua atas saja, tapi minimal 2 atau lebih. Jadi misal daerah pantai atau pesisir, masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Sementara daerah yang pegunungan atau daerah dataran rendah, masyarakatnya bekerja sebagai petani. Nah, itu ada dua wilayah yang di-compare atau dibandingkan sehingga mereka satu sama lainnya terlihat perbedaannya. Kemudian konsep ketergantungan itu sepertinya tidak ada, dan konsep pola, kalau konsep pola dia berkaitan dengan seperti permukiman, ada memanjang, ada linear, ada memusat, dan juga ada tersebar. Nah, itu namanya pola. Jadi mereka membentuk pola-pola khusus. Biasanya berkaitan dengan permukiman dan yang lain-lainnya. Itu ya, kalau untuk nomor 2 secara umum gambaran dari masing-masing konsep. Kalau konsep yang lain-lainnya, kalau bisa pelajari ada morfologi, ada konsep keterjangkauan, kemudian ada konsep jarak. Nah, itu ada beberapa konsep yang ini penting untuk kalian pahami karena basic dari geografi biasanya juga di bagian awal-awal itu akan keluar. Jadi kayak pendekatan, konsep, kemudian objek, dan juga prinsip. Nah, itu biasanya akan Kenapa aku di sini, maaf? Kenapa pindah ya, Kak? Sini juga. Kenapa aku ke sini? Kenapa aku di sini, Kenapa maaf? aku di Aku sini? lagi nulis. Kenapa aku jomblo? Maaf Kenapa ya aku Kak, jomblo? sebentar. Tolong. Ini di mana? Tolong. Udah Aku lagi belajar ekonomi. lahirku, Aku lagi belajar matematika saya. Maaf ada gangguan. Mohon maaf ya, ada gangguan. Tunggu sebentar ya. Ya Teh, maaf ya ngerusuh. Ya, Kirain. maaf ya. Kaget saya juga. Kenapa aku jomblo? Coba Takdir. DN. Teleportasi. Jadi satu room lah ini. Level. Oh. Kirain. Sekarang sistem belajarnya tuh semua kelas digabung gitu. Enggak, tadi gitu sih, kelempar semua mungkin. Nah, itu ada. Tapi tergantung dia Tidak ada suaranya ya? Halo, apakah suara terdengar? Ada. Ya udah terdengar. Oke. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 3. Pada peta A, persawahan dibedakan atas jenis sawah irigasi dan sawah tada hujan. Pada peta B, sawah tada hujan dibedakan berdasarkan jenis tanamannya. Hal ini berarti, kira-kira jawabannya apa? A. Ada yang lain selain A? Sama. A. Yang lain sepakat A? B. B. Kalian masih ingat dengan prinsip skala? Lupa. Lupa. Oke, nggak apa-apa ya.
Jadi begini, ini betul jawabannya A, skala peta A lebih kecil dibandingkan peta B. Nah, jadi dalam prinsip skala yang lebih kecil, dia akan menunjukkan objek yang lebih besar, sehingga tingkat kedetailannya akan rendah. Skala yang semakin besar, kebalikannya, maka skala yang semakin besar, dia akan menunjukkan objek yang lebih kecil, tapi tingkat spesifikasinya lebih tinggi. Nah, jadi dalam pemahaman terkait dengan konsep skala ini, begini, kalian akan tahu misalnya ada skala 1:5.000, 1:100.000, 1:1 juta, misalnya begitu. Nah, kalau dalam konsep skala, jadi yang nilainya kecil, nilai yang kecil itu namanya skalanya skala besar. Kebalik ya, kalau dia nilainya kecil, itu namanya skala besar. Tapi kalau nilainya besar, dia namanya skala kecil. Nah, tapi kalau misalnya 1:5.000 nih, jadi jangkauan areanya itu lebih sempit, tapi fokusnya lebih detail. Tapi kalau 1:1 juta, dia itu jangkauan areanya lebih luas, tapi tingkat kedetailnya lebih kecil. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi diingat, kalau skala kecil, maksudnya, jadi skala itu ada dibagi lagi menjadi 5, ada namanya skala kadaster, skala kecil, skala sedang, skala besar, dan skala geografis. Nanti kalian bisa searching berapa rentangnya, kalau skala kadaster berapa, skala kecil berapa, skala sedang berapa, skala besar berapa, dan skala geografis itu berapa. Nah, jadi pada intinya konsepnya, kita paham dulu konsepnya bahwa semakin kecil angka, maka semakin kecil skala, maka tingkat kedetailannya akan semakin rendah. Biasanya objeknya akan semakin besar. Tapi semakin besar skala, maka semakin kecil objeknya, tapi tingkat kedetailannya akan semakin tinggi. Contohnya kalau misalnya peta Indonesia. Nah, kalau peta Indonesia itu biasanya dia skalanya besar. Karena memang ruang atau wilayah yang cakupannya itu besar sekali. Ada semua pulau masuk. Nah, jadi yang terlihat tidak detail. Hanya pulau-pulau itu saja. Tapi kalau misalnya peta perumahan A. Nah, itu namanya dia masuk skala kadaster, peta yang sangat detail, sehingga akan nampak sangat jelas apa yang ada di dalam peta perumahan itu. Misalnya jumlah rumahnya terlihat, kemudian jenis bangunan terlihat, kemudian ada apa saja dalam peta itu. Nah, itu akan nampak sangat jelas. Berbeda dengan tadi peta Indonesia yang hanya banyak terdiri dari pulau-pulau itu saja. Nah, begitu kurang lebih konsep dari pemahaman terkait dengan skala peta. Jadi diingat-ingat kalau skalanya kecil atau misalnya skala peta kecil itu artinya tingkat kedetailannya tidak rendah dengan objek yang lebih luas. Kalau skala besar artinya objeknya lebih kecil tapi tingkat kedetailnya lebih tinggi. Seperti itu ya. Kalau untuk memahami soal nomor 3, yang intinya dipahami dulu terkait dengan konsep dari skala peta itu. Nah, untuk jenis skalanya nanti kalian bisa cari, kakak kalau salah ingat 5 kategori, ada 5 klasifikasi, ada kadaster yang paling kecil, kemudian skala kecil, skala sedang, skala besar, dan skala geografis itu yang paling besar. Oke, nanti kalau yang misalnya ada yang belum dipahami, kalian bisa tanya langsung di room ini ya, atau kalau misalnya ada gangguan, kalian bisa chat di kolom chat. Oke, nomor 4, silakan. Ada yang mau jawab dulu? Oke, kerusakan bangunan akibat gempa tektonik jika makin dekat dengan jalur sesar akan semakin besar karena ini jawabannya kalau nomor 4 itu A ya. Adanya pelepasan energi gempa yang menjalar lebih cepat.
Jadi kalau semakin dekat dengan jalur sesar, dia akan semakin kencang atau semakin kuat kegempaannya karena memang dia berada dekat gitu. Jadi pelepasan energinya akan lebih cepat menjalar. Seperti itu. Kalau nomor 4 itu dia jawabannya lebih, nomor 4 itu jawabannya dia A. Jadi kalau misalnya daerah yang dekat dengan jalur gempa itu kerusakan bangunannya cenderung lebih cepat karena memang energinya yang tersimpan di situ tuh akan imbasnya akan lebih terkena langsung kepada daerah-daerah yang kepada bangunan-bangunan yang dekat dengan jalur itu, jalur sesar itu, seperti itu. Nah kita kan paham ya kalau kita Indonesia itu adalah negara dengan tingkat kegempaan yang tinggi, kemudian merupakan juga daerah rawan bencana. Nah itu sebabnya disebabkan oleh karena kita merupakan daerah secara posisi, baik geologis, baik geografis, merupakan daerah yang merupakan negara yang dilalui oleh jalur 3 sesar aktif dunia atau 3 lempeng. 3 lempeng dunia itu ada lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Nah, jadi ketiga lempeng inilah yang menyebabkan kita sering mengalami gempa, baik yang berpotensi tsunami ataupun tidak berpotensi tsunami. Seperti itu. Jadi skala gempa juga ada dibagi-bagi. Nah, itu makanya kita di Indonesia ini juga juga ada lembaga-lembaga yang diminta untuk memantau bagaimana perkembangan terkait dengan kegempaan, jalur aktif, sesar aktif, seperti itu. Itu sebenarnya fungsinya untuk mitigasi dari bencana ketika misalnya tapi kalau bencana misalnya ada tsunami, misal ada gempa atau longsor, kemudian ada Gunung Merapi, yang paling sulit untuk diidentifikasi kondisi awalnya adalah gempa ini, karena memang gempa itu tidak jarang sekali dia kalau misalnya erupsi itu kan ada tanda-tanda awalnya ya, ada ciri-ciri pengenalnya. Kemudian tsunami misalnya dia ada gempa dulu. Nah, kalau gempa ini memang dia sulit diprediksi kapan terjadinya, di mana terjadinya itu sulit diprediksi. Karena memang sampai dengan detik ini kita hanya bisa belum bisa memprediksi pra gempa. Tapi kalau pra tsunami, kemudian pra erupsi itu masih bisa diidentifikasi dari beberapa cirinya. Seperti itu. Nah, ini kalau yang ini dia jawabannya A ya, sekali lagi pelepasan energi gempa menjalar dengan cepat. Oke. Nomor 5. Ini sepertinya mudah, nomor 5. Ada yang mau jawab nomor 5? C, bukan teh. Kabut. Iya, C. Oke. Oke ya, betul ya. Kalau nomor 5 itu C, kabut. Jadi kalau kalian apalagi mungkin di daerah dataran tinggi yang memang memiliki udara yang cukup lembab atau dingin, itu biasanya ada sering kabut di pagi hari. Jadi kalau kabut itu dia tuh sudah kelembapannya hampir 100%. Jadi uap air yang berkondensasi dan memiliki kelembapan hampir mencapai 100%. Nah, nanti dia akan membentuk kabut. Seperti itu. Oke, lanjut berikutnya. Soal 6. Ini, kalau ini dia lebih ke pengetahuan umum ya. Negara-negara penghasil emisi CO2 tertinggi dari bahan bakar fosil adalah, ada yang tahu nggak? Kira-kira jawabannya apa? C, A. A. Ada yang lain selain A? B. B. Oke ya, kalau penghasil emisi CO2 bahan bakar fosil itu berdasarkan hasil dari survei menunjukkan bahwa Cina, Amerika, dan India itu adalah 3 besar dari penyumbang emisi CO2 terbesar di dunia. Nah, kalau Indonesia dia masuk dalam peringkat 11. Yang keempat adalah Rusia, yang kelima adalah Jepang. Itu 5 teratas ya. Kalau 5 teratas ada Cina, ada Amerika, ada India, kemudian ada Rusia, dan terakhir ada Jepang. Nah, jadi kalau kita lihat secara polanya dari hasil ini, maka negara-negara
yang dengan jumlah penduduk sangat tinggi, dia akan cenderung memiliki emisi CO2 yang paling tinggi. Sejauh ini kita masih tetap menggunakan bahan bakar fosil untuk keperluan baik listrik, baik baik bahan bakar minyak dan segala macamnya. Karena memang bahan bakar fosil ini masih dianggap yang paling efisien dan paling murah ya dibanding dengan bahan-bahan bakar alternatif lain. Nah, Cina, Amerika, India, dan Rusia serta Jepang ini menduduki peringkat paling atas untuk penghasil emisi di dunia. Kenapa Indonesia, walaupun kan kita tahu ya ada 4 negara terbesar dengan jumlah persentase penduduk besar di dunia. Ada Cina, ada Amerika, Cina, India, Amerika, dan ada Indonesia. Nah, 4 negara ini memiliki jumlah penduduk paling besar di dunia. Kalau kita pikir secara logika, mestinya Indonesia juga berada pada deretan 5 teratas, karena dia penduduknya paling banyak di terbesar keempat. Kalau Cina dia sudah jelas, Amerika dia jelas, India dia jelas. Nah, sebab Indonesia dia berada di peringkat masih peringkat 10 ke bawah atau masih di angka 11, peringkat 11 itu karena kita punya hutan yang secara luas wilayah kita ada di peringkat 2 dunia. Hutan kita itu merupakan paru-paru dunia setelah Brazil. Oke ya. Nah, salah satu fungsi hutan dia adalah menyerap gas karbon. Nah, itu alasannya kenapa kita masih lebih aman atau lebih safe dalam urusan penyumbang emisi CO, walaupun kita juga masih kalau secara urutan kita masih dalam penyumbang gas CO2 tertinggi, tinggi, tapi kita masih terbantu oleh fungsi hutan tadi. Jadi kita punya banyak hutan, yang mana hutan kita itu juga punya fungsi untuk menyerap gas karbon. Seperti itu. Nah, karena alasan-alasan ini, jadi intinya semakin besar jumlah penduduk, maka kan otomatis dia akan semakin banyak energi yang harus dikeluarkan, terutama juga bahan bakarnya, baik untuk kebutuhan listrik dan segala macamnya, sehingga memang emisinya akan semakin banyak. Jadi akan make sense ketika misalnya Cina, India, Amerika itu mereka menjadi negara yang paling tinggi jumlah emisinya. Nah, makanya sekarang juga kita kenal istilah dengan adanya pembangunan berkelanjutan, yang mana ada energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Karena memang bahan bakar fosil ini secara tidak bisa diperbarui secara cepat. Nah, karena ada energi alternatif lain. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut lagi nomor 7. Sistem hidrologi pada bentang lahan kars dicirikan oleh aliran-aliran bawah permukaan yang berada pada suatu celah-celah sempit atau sistem retakan batuan yang disebut dengan aliran. Ada yang tahu? Jadi kalau sistem pada lahan bentang kars itu ini ya, lahan kapur ya. Jadi dia kalau pada lahan kapur itu dia ada 2 sistem hidrologinya, sistem airnya. Yang pertama dia sifatnya rembesan atau difusi, yang kedua namanya aliran saluran. Nah, hanya ada 2 itu saja kalau untuk sistem lahan kars. Jadi sekali lagi lahan kars itu di lahan yang sebagian besar mineral pembentukannya dari batuan kars, batuan kapur. Nah, untuk aliran airnya, dia terbagi menjadi 2. Yang pertama ada aliran rembesan atau difusi, kemudian yang kedua namanya aliran saluran atau conduit flow system. Jadi kalau nomor 7 itu jawabannya yang E ya, difusi atau fissure. Itu.
Nah, itu dia akan memiliki beberapa perbedaan dalam sistem aliran airnya. Seperti itu. Ini masuk dalam kajian hidrologi, sorry. Oke, kita lanjut lagi nomor 8. Sebagian wilayah di Indonesia sering terjadi hujan frontal. Nah, hujan itu juga ada jenisnya ya, adik-adik semua. Ada beberapa, salah satunya ada hujan frontal. Nah, hujan frontal itu hujan apa? Ada yang tahu nggak? Nomor 8, kira-kira ada yang tahu hujan frontal itu dari apa? Saya bukan, Kak. Masa udara Jadi panas. terjadi bagaimana? Gimana? Masa udara panas bertemu dengan masa udara yang dingin. Oke, betul ya. Jadi hujan frontal itu adalah hujan yang terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara panas dengan udara dingin, sehingga menyebabkan hujan. Nah, sementara hujan itu sendiri terbagi menjadi 3 secara umum. Ada namanya hujan konveksi atau hujan zenital, kemudian hujan orografis. Selanjutnya ada hujan frontal. Nah, kalau hujan konveksi itu terjadi karena adanya udara yang mengandung uap air naik secara vertikal atau konveksi. Kemudian kalau hujan orografis itu terjadi karena ada udara yang mengandung uap air kemudian terhalang oleh pegunungan. Nah, itu namanya hujan orografis. Kalau hujan frontal dia adanya pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin. Seperti itu. Jadi kalau nomor 8 itu jawabannya C. Massa udara panas atau lembab bertemu dengan massa udara dingin atau padat sehingga membentuk hujan frontal. Seperti itu. Nomor 8. Nomor 9. Pulau Madura sejak zaman dahulu dikenal sebagai penghasil garam yang baik. Nah, hal itu terjadi karena Pulau Madura memiliki apa kira-kira? Yang B bukan tuh. Musim Ibu jawabnya yang B. Musim kemarau yang panjang. Ada lagi selain musim kemarau yang panjang yang selain A? Menjawab selain A? Yang B teh. Yang B. Yang B, kualitas air laut yang baik. Oke, kita tahu ya, memang Madura itu memang merupakan daerah penghasil garam terbesar ya di penghasil garam terbaik di Indonesia. Alasannya karena iklim ya, ada faktor iklim di Madura yang berbeda dengan iklim di daerah lain, sehingga menyebabkan Madura itu memiliki jumlah kemarau yang lebih panjang. Karena rata-rata musim hujannya berbeda sekali dengan rata-rata musim kemaraunya. Itu perbedaan sangat jauh, sangat ekstrim. Nah, panjang musim kemarau itu dia akan berpengaruh terhadap intensitas matahari, sehingga akan berdampak pula pada tingginya kandungan garam. Seperti itu. Jadi dengan musim yang sangat durasi musim kemarau yang sangat panjang itu akan menyebabkan intensitas matahari semakin tinggi dan juga garam atau kadar garam di suatu lautan akan tinggi. Jadi kan kita paham ya, kalian paham dengan siklus air. Nah, siklus air itu kan ada nih, misalnya air dari lautan dia akan mengalami penguapan atau kondensasi akibat dari adanya sinar matahari. Nah, jadi kalau sinar matahari terus menyinari, itu akan menyebabkan kadar garam di suatu wilayah itu akan tinggi. Apalagi dengan kondisi fisiografis. Fisiografis itu kita bicara fisik wilayah. Jadi kondisi Madura yang memang banyak dikelilingi oleh lautan. Seperti itu sehingga dengan musim kemarau yang panjang, dia akan mengalami intensitas matahari yang lebih tinggi dibanding dengan wilayah-wilayah lain, sehingga dia akan menghasilkan garam yang lebih banyak dan dengan kualitas yang lebih baik dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya. Seperti itu untuk nomor 9. Jadi ada pengaruh iklim. Dari iklim itu berpengaruh terhadap musim ya.
Jadi musim kemarau di Madura itu jauh lebih panjang dibanding dengan musim-musim di wilayah lain. Begitu kurang lebih untuk nomor 9, semoga dapat jelas ya untuk nomor 9. Kemudian nomor 10. Nah, ini kita kembali lagi pada materi bentang alam. Ini kalau dalam geografi dipelajari dalam kajian namanya geomorfologi atau kajian studi terkait dengan bentuk lahan atau bentang lahan. Nah, kurang lebih itu ada 10 bentang lahan atau bentuk lahan. Itu ada aeolian, ada tadi kita yang sebelum kita bahas ada karst, kemudian ada aluvial, kemudian ada solusional, denudasional, marin, banyak lagi. Nah, itu nomor 10 salah satu faktor penyebab dari terbentuknya bentang alam Aeolian. Aeolian adalah, ada yang tahu? B. B ya atau D? D. B. Oke, betul ya. Kalau nomor 10 itu jawabannya B, karena memang Aeolian atau Aeolian ini dia memang bentuk lahan yang disebabkan oleh adanya proses tenaga angin. Jadi nomor 10 ada jawabannya B, kuatnya hembusan angin sepanjang tahun. Seperti itu. Kalau nomor 10. Oke, ini 10 sudah 1 sampai 10 sudah selesai. Kira-kira ada yang betul semua enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak apa-apa. Ya? Mau tanya, Ya, silakan. kalau yang ini apa sih yang bentang alam Aeolian? Biasanya di daerah mana adanya? Di daerah mana terdapat bentang alam Aeolian seperti itu? Iya. Kalau untuk di daerah mananya itu belum kakak belum punya data secara pasti. Oh, misal di Jawa, misal di Sumatera, misal di Kalimantan, itu kakak belum punya datanya secara pasti. Tapi intinya bentang alam Aeolian itu jadi dia dibentuk dari ada danau yang merupakan hasil sedimentasi tenaga angin. Nah, jadi dengan kalau kita asumsikan dengan definisi tadi, bentang alam Aeolian itu adalah bentuk bumi yang berupa danau dari hasil proses sedimentasi. Nah, kira-kira kalau dengan kondisi itu, maka daerah mana nih yang sekiranya merupakan daerah bentang alam Aeolian? Seperti itu. Biasanya sih begini, biasanya memang daerah-daerah yang memiliki yang banyak terpengaruh oleh tenaga angin itu biasanya daerah-daerah yang dekat dengan daerah-daerah yang dekat dengan wilayah yang mengalami dampak monsun Australia. Ada 2 monsun ya, ada monsun timur dan monsun barat. Nah, biasanya umumnya ini kita belum tahu secara pasti apakah benar di daerah seperti itu, daerah-daerah yang dekat dengan Australia atau benua Australia memiliki pergerakan angin monsun barat dan monsun timur seperti itu. Tapi insya Allah nanti tadi sebenarnya Zulkifli yang nanya ya. Iya teh. Nah, nanti insya Allah kakak akan cari di mana secara umum lokasi spesifik dari bentang alam Aeolian di Indonesia seperti itu. Tapi umumnya secara umum kita itu nggak banyak punya bentang alam Aeolian ini. Kita biasanya lebih banyak punya bentang alam aluvial atau fluvial. Kemudian kalau ada karst juga lumayan. Kalau karst itu biasanya ada di hampir setiap wilayah ya. Hampir di Jawa juga ada, kemudian di Bali juga ada, di Sumatera ada, Kalimantan juga ada. Karena tapi yang lebih umum di Indonesia itu adalah bentang alam aluvial atau fluvial. Gitu. Oke, untuk nomor 10 nanti PR-nya kakak akan cari terkait dengan daerah distribusi daerah Aeolian di Indonesia seperti itu. Kita lanjut lagi untuk nomor 11 sampai dengan nomor 20 seperti tadi kita bahas, kita jawab dulu 10 menit, kemudian nanti akan dibahas masing-masing. Oke ya, untuk efisiensi waktu silakan dikerjakan nomor 11 sampai dengan nomor 20.
Ini 16.58, maka akan selesai di 17, 8. Oke, silakan kerjakan dulu. Nomor 11. Oke, siap.
tidak memperhatikan karena memang mungkin karena faktor ketidaktahuan atau faktor keterpaksaan gitu, sehingga harus membangun rumah di sekitar situ. Jadi dengan adanya itu, maka akan terjadi percepatan pendangkalan alur sungai, sehingga akan mempercepat kerusakan di bagian hulu. Ketika bagian hulu sudah rusak, maka akan parah di bagian hilirnya, seperti itu. Karena sekali lagi das itu satu ekosistem, dia tidak bisa dipisahkan dari bagian atasnya. Jadi kalau hilir rusak, artinya hulu sudah rusak, seperti itu. Oke ya, dapat dipahami untuk nomor 11. Kemudian nomor 12, berkembang atau tidaknya sistem perhubungan dan sarana transportasi di suatu daerah cenderung dipengaruhi oleh faktor berikut, kecuali apa ini mudah ini kalau nomor 12. Oke, sepakat E ya. Nomor 12 itu jawabannya betul E. Karena memang kalau untuk transportasi artinya dia harus punya bagaimana kepadatan penduduk di sana, kemudian bagaimana kondisi wilayahnya, topografi berkaitan dengan bagaimana ketinggian tempatnya, kalau dataran rendah bagaimana, dataran tinggi bagaimana, kemudian mata pencarian penduduk juga berpengaruh terhadap sistem perhubungan dan sarana transportasi, kemudian fungsi tempat, misalnya fungsi tempat berkaitan dengan ini sebagai fungsi kawasan perdagangan, kemudian kawasan permukiman, kemudian kawasan wisata dan segala macam, dan itu sangat membutuhkan sistem perhubungan dan transportasi yang baik. Nah, itulah menyebabkan beberapa faktor dari berkembang atau tidaknya sistem perhubungan. Karena memang gini, kita beberapa kali dalam suatu wilayah itu kadang kita lihat ada daerah jalannya rusak, tidak dibetulkan gitu, nggak dibetulin. Kemudian daerah-daerah yang memang secara umum misalnya topografinya susah untuk dibangun jalan. Nah, faktor-faktor seperti itu menyebabkan memang berkembang atau tidaknya suatu sarana transportasi di wilayah itu. Misal contoh di pedalaman Kalimantan. Orang itu akan membangun jalan itu susah karena memang secara wilayah itu sulit karena jalannya pertama pasir itu adalah merupakan tanah lempung atau tanah liat. Dan kemudian dia merupakan wilayah dengan kondisi medan yang berkelok-kelok. Nah, itu bagi orang pemerintahan itu akan lebih enggan untuk membangun jalan di sekitar itu karena memang sulit secara topografi sehingga akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk membangun jalan di sekitar situ. Walau memang semestinya, kalau kita bicara semestinya, itu merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesamaan perlakuan dari fasilitas publik yang harusnya dinikmati bersama, berjalan, listrik, dan segala macamnya. Cuman memang ada beberapa kendala yang mungkin menyebabkan terhambatnya atau tidak berkembangnya suatu pembangunan suatu wilayah. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Ini nomor 12. Jawabannya betul, variasi agama itu tidak berpengaruh apapun terhadap berkembang atau tidaknya sistem perhubungan transportasi. Nah, yang nomor 13. Berikut ini yang tidak termasuk dalam syarat tumbuh mangrove. Nah, kira-kira apa yang tidak termasuk dalam syarat tumbuh mangrove? Yang A. Bukan teh. Yang A, yang lain saya. A. Oke, betul ya. Nomor 13 itu jawabannya A. Jadi syarat tumbuh mangrove setidaknya dia memenuhi 4 kriteria. Yang pertama ada lumpur atau sedimentasi, kemudian ada kemiringan lereng atau lahan yang landai, kemudian ada ombak laut yang tenang, dan kemudian ada terjadinya pasang surut air laut. Jadi minimal ada 4 ini sehingga mangrove dapat tumbuh. Karena memang mangrove ini cukup rumit atau cukup sulit untuk kalau misalnya di beberapa daerah itu mangrove-nya itu ada tadi awalnya, kemudian dia mati karena memang dia misalnya ada ombak lautnya dia tidak tenang, mengalami fluktuasi misalnya, kemudian ada tingkat kadar garam atau salinitasnya dia tinggi tiba-tiba. Nah, itu dia menyebabkan mangrove banyak yang mati seperti itu. Karena mangrove ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu, perubahan kadar garam seperti itu. Jadi dia membutuhkan beberapa syarat minimal 4 ini. Ada lumpur, ada lahan yang landai, ada ombak yang tenang, kemudian ada terjadi pasang surut. Nah, seperti itu untuk syarat tumbuh dari hutan atau ekosistem mangrove.
Nah, nomor 14. Berdasarkan klasifikasinya, gunung api di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe. Nah, ini kayaknya, belum ya. Ada tipe A, B, dan C. Nah, kalau untuk tipe A itu seperti apa definisi yang betul? Kira-kira ada yang tahu nggak ini? Enggak ya? Berpotensi lagi buat erupsi, bukan teh? Oke, itu nomor 14. Jadi, secara umum ini ya, Indonesia itu kan kita tadi tahu ya, Indonesia itu punya banyak gunung api. Nah, gunung api di Indonesia itu dibagi lagi, ada jenisnya, ada 3 jenis. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Nah, kalau tipe A, dia itu adalah gunung api yang pernah mengalami erupsi kurang-kurangnya 1 kali setelah tahun 1600. Kakak ulangi, jadi kalau untuk yang kelompok A, tipe A, dia adalah gunung api yang pernah mengalami erupsi sekurang-kurangnya 1 kali setelah tahun 1600. Kemudian kalau tipe B, dia mengalami erupsi setelah tahun 1600, tapi dia belum lagi ada erupsi, belum terjadi erupsi lagi setelah tahun 1600 itu. Nah, kemudian kalau tipe C, dia tidak diketahui sejarahnya kapan dia pernah erupsi, kalau tipe C. Tapi masih terdapat tanda-tanda atau kegiatan masa lampau, misalnya kita bisa lihat dari solvatara atau fumarolat pada tingkat yang lemah, seperti itu. Jadi, kalau di Indonesia itu hampir sebagian besar tipenya adalah tipe A. Jadi, dia sudah pernah mengalami erupsi selama sekurang-kurangnya 1 kali sejak setelah tahun 1600. Nah, seperti itu. Berarti ini jawabannya apa? Oh, jawabannya berarti D ya? D. Jadi dia pernah erupsi 1 kali, sekurang-kurangnya 1 kali setelah tahun 1600. Jadi kakak belum punya jawaban kenapa tahun 1600, tapi mungkin memang ini dipakai patokan untuk menentukan oleh seluruh geolog di dunia, geolog di Indonesia khususnya dalam menentukan klasifikasi tipe gunung di Indonesia. Jadi mereka menggunakan patokan tahun 1600, mungkin disebabkan karena mereka mengetahui gejala-gejala itu dari dapat diprediksi paling maksimal pada tahun ini, seperti itu. Gitu ya, kalau nomor 14 jawabannya untuk yang nomor 14 adalah D. Nomor 15 ini hitung-hitungan ya, menghitung suhu udara. Biasanya memang dalam soal UTBK SBMPTN itu di soal geografi ada soal hitungan, tapi memang gini, soal hitungan geografi itu tidak rumit ya, jangan langsung down dulu, karena memang kalau untuk soal geografi umumnya berkaitan dengan perhitungan suhu udara atau perhitungan terkait dengan jumlah penduduk gitu. Nah, ini kalau kebetulan yang muncul adalah soal suhu udara. Ini kira-kira yang tahu nggak jawabannya apa? Ada yang tahu? Nah, jadi kalau nomor 15 ini cara mencarinya itu ini ya, untuk perhitungan dasar atau formula dasar dari menghitung suhu udara itu adalah suhu udara dikurangi konstanta. Nah, suhu udara itu adalah 26,3, konstantanya adalah 0,6. Dikali dengan ketinggian tempat dibagi tinggi tempat dalam 100 meter. Nah, kakak ulangi, untuk perhitungannya adalah suhu udara yang diketahui dikurangi konstanta dikali tinggi tempat dibagi tinggi tempat dalam 100 meter, atau kalau untuk nomor 15 itu berarti begini, kan suhunya 28, kemudian konstantanya 0,6, berarti 28 derajat dikurangi 0,6 dikali ketinggiannya adalah 4150 dibagi 100. 100 ini tinggi tempat dalam meter, karena ini kan ininya meter ya. Nah, nanti kalau misal kalian menemukan soal yang tidak diketahui suhu udaranya, maka kalian bisa menggunakan angka 26,3.
Nah, jadi angka 25,3 ini dapat dipergunakan apabila tidak diketahui suhu udaranya. Nah, karena di sini diketahui suhu udaranya, maka 28 dikurangi 0,6, 0,6 itu konstanta sekali lagi, dikali ketinggian dibagi 100 meter. Jadi setelah dikali, hasilnya adalah 28 dikurangi 0,6 dikali 41,5 sama dengan 28 dikurangi 24,9 hasilnya adalah 3,1 derajat Celcius. Jadi suhu udara di Jawijaya adalah pada ketinggian 4.150 meter adalah 3,1 derajat Celcius. Seperti itu untuk nomor 15. Sekali lagi untuk formulanya ya, untuk formulanya adalah suhu dikurangi konstanta adalah 0,6 dikali ketinggian dibagi 100 meter. Seperti itu. Kalau suhu tidak diketahui, maka kalian bisa pergunakan 26,3 untuk menjawab soal-soal seperti ini. Oke, begitu untuk nomor 15. Selanjutnya untuk nomor 16, zona neritik. Nah, ini kalian juga agak asing mungkin kalau bagi yang belum pernah mendengar. Jadi kalau dalam ilmu oceanografi atau ilmu lautan itu memang ada klasifikasi pembagian zona laut berdasarkan kedalamannya. Nah, jadi kalau zona neritik ini dia zona yang dibagi berdasarkan tingkat kedalaman dari laut itu sendiri. Nah, zona neritik itu zona yang memiliki kedalaman laut sampai dengan 200 meter. Sinar matahari itu masih tembus ke zona ini. Kemudian banyak binatang dan tumbuhan hidup di sekitar zona ini. Itu kurang lebih dari ciri dari zona neritik. Jadi kedalamannya sampai 200 meter, kemudian dia matahari masih masuk atau masih sampai ke menembus dari zona ini, kemudian dia ditumbuhi atau banyak binatang dan tumbuhan laut yang hidup di zona ini. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira jawabannya nomor 16 kira-kira apa? C. C. Oke, betul ya, nomor 16 jawabannya C. Kalau untuk secara pembagian kedalaman, dia ada yang membagi, jadi beberapa ahli itu membagi menjadi 5, ada juga yang membagi menjadi 4 zona. Ada namanya zona litoral, neritik, batial, abisal. Itu untuk ahli yang membagi menjadi 4. Tapi ahli yang membagi menjadi 5, itu ada namanya zona litoral, kemudian neritik, batial, abisal, dan hadal. Nah, nanti untuk spesifikasinya kalian bisa cari, itu ada banyak di internet ya, ada banyak di Google materi-materi terkait dengan materi oceanografi atau materi terkait dengan kelautan. Seperti itu. Untuk nomor 17 masih berkaitan. Jadi laut itu ada yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kedalamannya. Nah, ada juga yang diklasifikasikan berdasarkan kekuasaan negara. Nah, kalau berdasarkan kekuasaan negara itu dia dibagi menjadi 3. Nah, kira-kira apa kalau itu dibagi menjadi 3? Yang D. Yang D. Oke, betul ya. Kalau nomor 17 itu kalian pasti paham, kalian pernah mendengar istilah ZEE, kemudian landas kontinen. Nah, itu merupakan zona laut yang dibagi berdasarkan kekuasaan negara. Nah, ada zona teritorial misalnya, kemudian ada zona landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Nah, biasanya kita itu sering perang pada zona ini dengan negara-negara lain, misalnya terkait dengan misalnya Bu Susi pada beberapa tahun yang lalu wilayah kita diambil hasil lautnya oleh Cina. Nah, itu dia ada di zona ini, di zona ekonomi eksklusif ini. Mengapa dia disebut zona ekonomi eksklusif? Karena memang di zona ini kita memiliki sumber daya laut yang dapat kita eksploitasi, dan ini memicu konflik karena memang sumber daya lautnya itu sangat memiliki nilai ekonomi yang tinggi, misal kayak lobster dan segala macam itu ada di zona ini. Itu sebab karena kita kita sering mengalami
konflik dengan, ada juga namanya konflik Natuna beberapa tahun yang lalu, itu juga konflik di zona ini, zona ZEE ini, zona ekonomi eksklusif. Karena memang kita berebut dengan negara lain berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, misal seperti lobster, kemudian ada kepiting dan segala macamnya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Itu dari zona ini. Nah, sayangnya kita di Indonesia masih belum ini ya, masih belum secara jelas memiliki batas-batas. Walau sudah ada, kalau untuk ini zona-zona ini dia diklasifikasikan secara lebih detail di UNCLOS namanya, UNCLOS. Nah, itu adalah hukum laut internasional yang secara umum membagi zona-zona ini. Seperti itu. Nah, itu yang dipakai pedoman untuk seluruh negara di dunia yang memiliki laut, sehingga kita dapat mengklaim ini lautku, ini lautku, ini lautmu, lautmu, dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan hukum itu, hukum UNCLOS namanya. Perjanjian Laut Dunia itu namanya dituangkan dalam UNCLOS, UNCLOS. Itu nomor 17. Berikutnya nomor 18. Menurut ketinggiannya, karakteristik geografis yang menyebabkan vegetasi beragam di daerah gunung api adalah? Jawabannya apa kira-kira? Yang bukan teh. A. Oke, kita langsung bahas ya. Nomor 18 itu, kalau kita bicara terkait dengan vegetasi, maka dia akan berkaitan dengan iklim. Karena memang secara umum baik persebaran flora dan persebaran fauna itu dipengaruhi oleh iklim. Memang beberapa tumbuhan misalnya dia membutuhkan syarat khusus untuk tumbuh. Kemudian sehingga perbedaan variasi tipe iklim itu akan menyebabkan beragamnya tipe vegetasi. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau kita bahas terkait dengan vegetasi, maka itu faktornya adalah berkaitan dengan faktor iklim. Jadi terdapat adanya variasi tipe iklim itu akan menyebabkan beragamnya tipe vegetasi. Karena memang secara umum kita tahu tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna itu mereka ada beberapa yang membutuhkan syarat khusus. Misalnya dia butuh iklim sekian untuk tumbuhnya. Nah, jadi untuk nomor 18 itu jawabannya adalah yang betul D ya, bukan A. Terdapat variasi tipe iklim. Oke. Nomor 19. Jepang terletak antara 30 menurut iklim matahari, Jepang tergolong wilayah apa? Subtropis. Oke, betul ya. Kalau nomor 19 itu jawabannya subtropis. Jadi dia kalau subtropis itu dia wilayah yang berada di antara tropis dan dia itu ada di antara, kalau subtropis itu ada di antara iklim tropis dan iklim sedang. Seperti itu. Jadi Jepang itu merupakan iklim zona wilayah dengan iklim subtropis. Biasanya iklim subtropis itu ini ya, dia ada 4 musim. Musim semi, musim dingin, panas, dan musim gugur. Seperti itu. Kalau kita cuma 2 ya, karena kita iklimnya tropis. Oke, yang nomor terakhir, masalah yang muncul dari persebaran penduduk Indonesia yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, ini apa? Kira-kira nomor 20. Ini soalnya, ya. Apa nomor 20 jawabannya kira-kira? Aku C. C. Yang lain? C juga. C. Oke ya. Nomor 20 ini berkaitan dengan materi kependudukan. Nah, kita tahu bahwa salah satu masalah di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Jadi terkonsentrasi hampir sebagian besar di Pulau Jawa dan Bali. Sementara di daerah lain yang memiliki wilayah yang besar seperti Kalimantan, kemudian Sumatera dan Sulawesi, itu Papua apalagi dia masih jarang terdapat penduduknya. Nah, memang karena dulunya secara sejarah kita itu kan Indonesia itu dari dulu ibu kota ada di Jawa.
Pertama juga ada di Jakarta, dulu namanya Batavia, kemudian pindah ke Jogja, kemudian pindah lagi ke Jakarta. Nah, karena alasan itu, maka pembangunan semakin masif di Jawa. Izin minta 1 menit lagi ya, Teh ya. Nah, jadi dengan adanya persebaran penduduk yang tidak merata ini, terkonsentrasi di Jawa ini, maka akan dapat menyebabkan masalah-masalah kependudukan seperti pengangguran yang tinggi, kemudian tingkat kemiskinan yang tinggi, dan kepadatan penduduk juga sangat tinggi. Nah, itu beberapa masalah yang muncul dari akibat terkonsentrasinya penduduk di Pulau Jawa. Seperti itu. Ini kayaknya mudah ya untuk kita jawab, nomor 20. Seperti itu. Oke, ini sudah selesai untuk 1 sampai dengan 20. Semoga meningkat ya hasilnya dari sebelum-sebelumnya. Nah, terkait tadi pertanyaan berkaitan dengan bentang lahan eolin tadi. Itu gini. Jadi bentang lahan eolin itu kan dia disebabkan oleh adanya aktivitas angin ya. Secara umum dia akan membentuk suatu padang pasir. Nah, kalau di Indonesia itu belum banyak terdapat wilayah-wilayah yang mengalami itu karena memang dia butuh kecepatan angin yang stabil. Kalau di Indonesia, contoh wilayah, tapi bukan berarti tidak berpotensi ya, dia ada berpotensi memiliki terjadinya bentang alam eolin apabila mereka itu secara posisi geografis dia berdekatan dengan pantai Samudra Hindia. Nah, contoh di Indonesia yang memiliki bentang alam eolin itu ada di Pantai Parangtritis atau di Yogyakarta. Nah, di Pantai Parangtritis itu dia membentuk suatu gumuk pasir namanya. Gumuk pasir di Parangtritis itu disebabkan oleh tadi adanya tekanan angin yang secara stabil. Dia membentuk sebuah gumuk pasir sehingga ada namanya kalau di sini di Yogyakarta itu dia merupakan contoh dari bentang alam eolin terbaik di Indonesia. Sejauh ini baru itu ya yang kakak temui di Indonesia itu yang memiliki bentang alam eolin. Jadi baru di Jawa. Tapi Indonesia punya potensi itu apabila secara wilayah dia memiliki karakter berhadapan dengan Samudra Hindia karena memang akan ada arus angin yang cukup kuat di sana. Seperti itu. Kurang lebih tadi pertanyaannya untuk bentang alam eolin. Oke ya, kalau memang nanti ada yang kurang lagi ingin ditanyakan atau ingin gali lagi lebih banyak lagi, monggo silakan di chat saja. Nanti kita akan diskusi. Kalau kakak sudah cukup slow untuk membahas terkait dengan apa yang ditanyakan. Seperti itu kurang lebihnya. Teh Putri, ini sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran geografinya sudah selesai ya, Teh? Iya, alhamdulillah, Teh. Apa yang disampaikan oleh Teh Aprilia bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Amin. Ya, terima kasih banyak ya kepada Teh Aprilia atas pemaparannya. Iya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali dan sudah diperbolehkan untuk live room ya. Ya, Teh. Sebentar, Teh, kalau nanti ada yang mau bertanya silakan hubungi kita di sini ya. Untuk sharing atau dengan ini materi-materinya. Bertanya, bisa kontak. Ya, nanti silakan di ya. Iya, betul. Oke ya. Iya, Oke, terima kasih Teh. Terima kasih Teh Putri. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak April. Sama-sama Teh. Buat teman-teman semua yang tadi masih ingin bertanya kepada